Ya, bahwa beliau ini kan pemimpin rakyat, pemimpin yang ingin mendengar dan menyapa rakyat. Pak Jokowi ini pemimpin yang mendengar rakyat loh. Semua disampaikan kepada seluruh gugus relawan Pak Jokowi. Ada pejabat kapan Pak? Apa? Pejabat. Ada rencananya mau ke Cirebon. Masih dalam rencana ya. Berapa titik Pak? Ya sementara masih kan berdasarkan undangan. Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau ke daerah itu untuk mendatangi undangan yang sampai ke beliau. Pak Jokowi keliling aja udah heboh. Produksi pengawal Pak? Oh, kita selalu siap. Kita juga siap bekerja sama dengan semua elemen relawan masyarakat dan juga partai politik manapun gitu loh. Karena kita beranggapan bahwa Pak Jokowi ini kan pemimpin rakyat, pemimpin yang mau mendengar rakyat, pemimpin yang betul-betul berpikir untuk kesejahteraan rakyat gitu. Pak, kalau ada anggapan misalkan Pak Jokowi sekarang belusukan untuk Gibran, seperti apa kemarin? Ya semua orang politik mau beranggapan itu biasa aja. Maksud kita suruh menanggapi tanggapan orang, pikiran orang ya. Biar aja mengalir gitu. Kemerdekaan berpikir orang kan perlu kita jaga ya. Pak, kan sekarang kondisi Pak Jokowi udah membaik ya Pak? Sudah sehat. Sudah sehat, udah ketemu kapan Pak? Ya kemarin masih ketemu, terakhir juga ini kita lagi mau komunikasi terus di awal Mei, dan kita akan terus komunikasi terutama untuk konferensi daerah dalam waktu dekat ya. Gitu. Ada lagi? Gini loh, yang namanya organisasi itu menyapa rakyat nggak cuma 5 tahun sekali, menyapa rakyat harus setiap hari. Begitu loh. Ya, kita harus mendengarkan semua yang terjadi di masyarakat tiap hari. Bukan cuma mau 5 tahun sekali baru menyapa rakyat, baru mau nemui rakyat, nggak bisa begitu dong. Kita ini organisasi yang setia di garis rakyat, sehingga buat kami problematika, pikiran, harapan rakyat itu adalah problem harian, bukan problem 5 tahunan. Gitu. Kok disalahin kita tiap hari dekat rakyat? Iya kan? Mosok Pak Jokowi sebagai mantan presiden atau presiden RI ke-7 menyapa rakyat ditafsirin yang aneh-aneh, gitu ya. Cukup ya? Ya, beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Hari ini PD Perjuangan melaksanakan bimbingan teknis untuk anggota DPRD se-Indonesia, tapi karena PD Perjuangan ini partai yang besar, anggota DPRD-nya itu hampir 4.000, maka untuk supaya efektif kita lakukan ke dalam 6 region. Ini regionnya pertama, ini dilakukan di Jakarta, yang diikuti oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Seluruh Kalimantan. Kemudian nanti region yang kedua itu akan dilakukan di Bali, yang akan diikuti oleh Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Dan seterusnya. Yang terakhir nanti region 6 akan dilakukan di Jayapura untuk seluruh teman-teman DPRD dan KSB se-Papua. Tadi acara pembukaan itu untuk konsumsi internal, ya, bukan konsumsi eksternal. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi dalam pembukaan adalah untuk konsumsi internal, bukan eksternal. Yang kedua, di dalam pembukaan diperkenalkan satu lagu, yaitu Bung Karno Bapak Marenisio. Jadi di acara protokoler partai itu akan dinyanyikan Bung Karno Bapak Marenisio, karena memang
Marxisme itu dikemukakan, digali ya dari Bung Karno. Marxisme itu berawal dari seorang petani kecil di Bandung Selatan yang namanya Pak Marhen. Karena PD Perjuangan sebagai partai yang memang dibangun berorientasi kepada rakyat Marhen, rakyat kecil, kaum duafa, kaum tertindas. Mereka yang miskin karena dieksploitasi oleh satu sistem sosial dan sistem politik. Jadi dua hal. Kemudian bimbingan teknis ini akan dilakukan mulai hari ini sampai dengan besok. Hari ini diisi oleh penguatan partai dan besok akan diisi oleh pembicara dari eksternal, ya. Termasuk juga untuk membangun bonding, membangun keterkaitan atau keeratan atau kerjasama yang kuat antara ketua, sekretaris, dan bendahara DPC dan DPD. Oleh sebab itu untuk teman-teman dewan yang ada di posisi KSP, ketua, sekretaris, bendahara, akan diadakan inbound untuk di kelas khusus untuk membangun bonding itu. Itu saya pikir. Ya, kalau kita bilang ya bahasa diplomasi, tapi ini kan ketika presiden berbicara gitu kan, dalam arti tentu itu harus menjadi ya, hal yang menjadi keputusan. Oleh karena itu saya kira bahwa bahasa Prancis itu penting. Bahasa Prancis adalah salah satu bahasa dunia, iya. Tetapi ya kurikulum di pendidikan di kita selama ini kan sudah kita tetapkan bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa wajib yang jadi bahasa yang perlu dipelajari anak-anak. Silakan bahwa bahasa Prancis sebagai bahasa pilihan, ya oke, bisa aja bahasa Mandarin, bahasa Jepang mungkin, dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah itu menjadi kurikulum tambahan untuk anak-anak sekolah. Kemarin BPIP mengundang Ibu Megawati untuk hadir dalam upacara Hari Pancasila tanggal 1 Juni besok. Jadi apakah ada konfirmasi kehadiran Ibu Megawati dalam upacara ini? Insya Allah beliau hadir. Ya, insya Allah beliau hadir. Doakan aja ya. Beliau ada waktu, kesempatan untuk hadir. Tapi yang jelas partai itu juga melaksanakan upacara Hari Pancasila di sekolah partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya. Bapak terkait pilkada, pileg, pilpres ke depan gitu, apakah dari PDIP sudah ada arahan, target ataupun obrolan gitu, karena kita tahu RUU Pemilu di DPR juga masih mandek. Itu gimana Pak kalau dari PDIP? Sorry. Untuk terkait pilkada, pileg maupun pilpres ke depan, apakah dari PDIP sudah ada arahan, obrolan atau? Ya, di PD Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan menuju pada pemilu tahun 2029. Tapi yang penting sekarang juga bahwa ya di DPR sedang menjadi pembicaraan soal undang-undang pemilu, karena itu adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan menuju 2029. Dan ya itu di Komisi 2, tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah. Jarod, izin ini soal rencana kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih. 3 daerah pertama yang akan jadi target itu Sumbar, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi basis PDIP juga pas di pemilu 2024 kemarin. Melihatnya seperti apa? Apa ini bagian dari upaya untuk memulai lebih dini gerakan politik di daerah itu? Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat
betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli, tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama, nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya begitu ya. Jadi monggo. Satu lagi, dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI, Pak. Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu. Ya, Dewan Pembinanya apa? Inisialnya apa deh? J. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat, udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Pak Jarod, mungkin satu lagi soal dolar yang 12.900 sekarang ini. Tapi di sisi lain kayaknya Pak Presiden menganggap soal kenaikan dolar ini seperti dalam tanda kutip tenang-tenang aja, karena bahkan Presiden bilangnya rakyat desa nggak pakai dolar. Mungkin sedikit catatan Pak Jarod. Kalau rakyat desa nggak terdampak langsung ya karena dia tidak menggunakan dolar, iyalah. Tapi harga-harga lihat ya, ngomong tinggi. Sekarang ini misalnya contoh ya, ini pengusaha tahu dan tempe itu menjerit karena harga kedelai itu naik ya. Kalau misalnya terus seperti ini bisa tutup itu. Jadi artinya harga dolar naik itu sangat berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Jadi secara tidak langsung rakyat desa pasti terdampak, Anda terdampak, kita semuanya terdampak, itu loh ya. Jadi ya biar Presiden lah bisa menjelaskan apa maknanya dolar naik, rakyat desa tidak terdampak ya. Oke ya. Juga diminta untuk diajarkan bahasa Portugis. Ya kalau soal selera bahasa saya kira ya nanti biar kurikulum sekolah-sekolah yang menentukan gitu. Jadi jangan nanti kalau kita ketemu pemimpin dari satu negara terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib. Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan bahasa-bahasa apa yang penting. Dan saya kira ya Prancis memang salah satu bahasa dunia gitu. Dan ya kalau ada sekolah yang memberikan kesempatan, saya kira itu bisa aja gitu. Tapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia, dan itu saya kira yang paling penting untuk bagaimana pembinaan pendidikan, terutama pendidikan bahasa di situ. Ya terkait itu benar Pak Andri tadi, untuk masalah bahasa Perancis itu ya penting juga ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu Presiden berkunjung ke Perancis kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Perancis di semua tingkatan sekolah ya. Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika begitu ya, bahasa Afrika itu yang harus diajarkan, kan tidak bisa seperti itu. Maka perlu kajian secara mendalam bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa, yang wajib apa, yang pilihan apa. Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya, pilihannya bolehlah bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis, ya. Serahkan itu kepada usernya, sekolahnya, kementeriannya untuk melakukan kajian apa yang paling penting, ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, bahwa ini kan juga harus didengarkan. Kayak koperasi Desa Merah Putih, kan tidak bisa seperti itu dipaksakan, karena koperasi itu tumbuh dari bawah,
dari anggota, bukan dari atas. Maka daripada itu ya agak aneh misalkan kalau koperasi ini dari atas dan kemudian daerah-daerah ini wajib untuk membangun gerai-gerai koperasi merah putih. Ini yang kasihan, yang susah itu pemerintah daerah, Pak Andre. Dan yang berbahaya apabila terjadi alih fungsi lahan, di mana sebenarnya lahan terbuka hijau, lahan subur, kemudian digunakan untuk bangunan KDMP misalnya gitu ya. Nah, ya kebiasaan-kebiasaan yang dari atas inilah yang perlu kita evaluasi bersama, termasuk pengajaran pendidikan bahasa. Penjara Pak Andre artinya Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.